Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita dapat hadir di pondok pesantren Al-Fatonah. Fatonah salah satu sifat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatonah artinya cerdas. Pondok pesantren Al-Fatonah di wilayah Wali Songo. Cirebon itu wilayah Wali Songo. Keturunan Wali Songo di Cirebon orang-orang baik, orang-orang soleh. Al-Fatonah didirikan tahun 78. Bangunan pertama yang paling depan, tokoh yang berhasil membangun lokal depan adalah Allahu Yarham Haji Muhammad Sofwan dan Haji Muhammad Syafi'i Muhsin. AM Saifuddin sponsor dananya waktu itu. Betul ya Mas Fei? Tahun 78 dengan nama pesantren Nurul Quran, pesantren tahfiz, madrasah paling depan. Ada 3 lokal, kanan, kiri, dan atas. Alhamdulillah kokoh sampai sekarang karena dibangun oleh orang-orang soleh seperti berapa tahun yang lalu, tahun 78. 43 tahun yang 43 tahun yang lalu. Ayahanda Haji Ahmad Sobari Mastra waktu itu sendirian, kesepian. Lalu saya usul, Pak Ma, bagaimana kalau ada madrasah biar ramai. Alhamdulillah berkembang. Kemudian tahun 2006 ada 70 santri tahfiz banin dan 70 santri tahfiz banat. Ada 140 orang dipimpin oleh Kiai Ahmad Rifai Yasin, Allahu yarham. Hafid Al-Hafid berasal dari Kudus. Covid tahun yang lalu beliau wafat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Allah yarham Kiai Haji Ahmad Rifai Yasin di surga Jannatul Firdaus, surga tertinggi. Surga tertinggi untuk orang-orang soleh
alumninya banyak. Tahun 2006 puncak kejayaan pesantren dengan santri ada 140 orang. Namun takdir dari Allah Subhanahu wa taala membuat salah seorang putra Kiai almarhum sakit dan kemudian pesantren mengalami kemunduran. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengirim kiai muda dan bernama Muhammad Irfan Fauzi. Mana beliau? Silakan berdiri. Muhammad Irfan Fauzi, orang Sunda dari Tasikmalaya, Al-Hafidh, hafal Quran. Istrinya juga hafidhah. Tahu enggak ibu bapak, orang yang hafal Quran itu mayatnya tidak hancur. Seperti halnya seluruh nabi-nabi mayatnya tidak hancur. Kiai muda, anaknya masih kecil-kecil, baru 3 orang atau 4 orang Ustaz. 4. Istri baru 1. Mau nambah? Mau tanduk? 1 aja lah. Tapi kalau kiai itu bibit unggul. Kalau bibit unggul anaknya harus banyak, istrinya juga harus banyak. Kiai muda umurnya baru 35 tahun, baru 32 tahun, bertetangga dengan Bapak Haji Toha Jailan. Mudah-mudahan Haji Toha Jailani kecipratan surga Al-Jannatul Firdaus. Karena banyak membantu pesantren, banyak diganggu oleh pesantren, dan beliau sepuh yang memberi nasihat-nasihat ke pesantren. Mengapa pesantren ini perlu ada? Mengapa perlu ada pesantren Al-Fatihah? Ini jawaban terhadap sinyalemen Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu masajidhum amiratun wahya khurubun minal huda wa ulama'um syarrum man tahta adimis sama. Ini sabda beliau yang artinya akan datang satu zaman di mana umatku, akan datang satu zaman pada umatku, sayati zamanun ala ummati
La yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak tersisa namanya, tidak tersisa Islam kecuali namanya. Yang Pak Haji Syafi'i mengatakan Islam KTP. Islam hanya untuk lahir, kawin, dan mati. Tidak lebih dari itu. Zaman itu sudah ada atau belum, Wah Akhir? Sudah ada belum? Sudah ada di sumber. Di Kulturas tidak ada. Akan datang satu zaman pada umatku di mana Islam tidak tersisa apa-apa kecuali nama. Namanya Ahmad Muflih Saifuddin. Sekadar nama. Agamanya Islam. Tapi hanya Islam untuk lahir, mati, kawin. Kawin dulu atau mati dulu? Mati dulu baru kawin. Oh, kawin dulu. Islamnya hanya untuk lahir, kawin, dan mati. Di Kudu Keras zaman ini sudah ada belum? Pak Haji Toha? Belum ada. Mudah-mudahan Pak Kiai Irfan, tolong dilihat apa di Kudu Keras zaman itu sudah ada atau belum. Jangan jauh-jauh, tetangga aja dulu yang dekat-dekat, yang di pinggir-pinggir kapal batas pesantren. Tidak tersisa Islamnya kecuali nama. La yabqa minal islami illa ismuhu. Tapi tinggal di mana? Di Pabuaran sudah ada zaman begini belum? Belum, insya Allah. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidak tersisa Qur'annya kecuali tulisan-tulisan kaligrafi. Satu tulisan kaligrafi harganya 5 juta, 10 juta, 15 juta. Tidak tersisa Qur'annya kecuali tulisan-tulisan. Kecuali untuk mas kawinnya Quran. Tidak lebih dari itu. Maka dijawab oleh Kiai Irfan, Al-Qur'annya harus dihafalkan dan dibahas, tadabbur Quran. Dilaksanakan Quran. Tidak tersisa Qurannya kecuali tulisan-tulisan. Zaman itu sudah ada belum di sumber air? Di sumber selatan. Sumber ada 2 sekarang ya. Sumber utara dan sumber selatan. Mudah-mudahan belum ada karena di sana ada Wa'ahir. Masajidhum amiratun wa hiya qarabun minal huda. Masjidnya indah. Dari granit lantainya, dari emas kubahnya. Lampu-lampu berlapis emas. Miliaran dolar harganya. Tetapi isinya di luar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid itu sudah ada belum, Habib? Di zaman sekarang sudah ada belum? Belum ada. Akan ada? Insya Allah tidak. Maka pesantren harus menghidupkan masjid, memakmurkan masjid,
takmir masjid. Alhamdulillah, masjid mini Al-Fatonah sekarang jamaahnya sudah penuh, sudah banyak, udah meluap keluar berkat ada kiai muda Muhammad Irfan Fauzi. Betul Pak Haji Taha? Betul. Alhamdulillah, masjid mini sebetulnya sudah boleh bersolat Jumat di sini, tetapi Pak Kiai masih membawa jamaah ke Masjid Jami Kudu Keras atau Masjid Pancasila di Bojong. Pancasila. Masajidhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Berbeda dengan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri dari batang pohon korma, daun korma, tidak beratap. Karena di Saudi jarang hujan, jadi tidak perlu atap. Halalkah masjid berkubah berlapis emas? Makruhkah? Haramkah? Kalau kegiatan masjid memakmurkan masjid bernilai seperti emas, kita akan dukung. Tapi kalau sekedar kubahnya yang emas, isinya di luar petunjuk Allah Subhanahu wa taala, ada jamaah umroh, jamaah haji yang tidak nyaman kalau sholat di Masjid Nabawi Madinah karena lampu-lampunya berlapis emas. Kerajaan Saudi Arabia memang kerajaan yang kaya raya, dan umumnya kerajaan-kerajaan negara-negara Arab, negara-negara Arab 16 buah negara kaya semua. Polisinya pakai mobil Ferrari, Lamborghini. Kalau di sini polisinya pakai mobil butut. Masajidhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Isi masjidnya di luar petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Quran di dalam masjid. Bapak Ibu silakan berinfak, berwakaf Quran agar masjid mini Al-Fatonah di dalamnya dipenuhi dengan Quran, mushaf Quran. Satu mushaf itu harganya berapa Haji Safi? 50.000 atau 25.000. Penuhi dengan mushaf Quran, terjemah Quran, wakaf. Dan namanya wakaf adalah amal soleh yang berpahala terus mengalir walaupun kita sudah mati, walaupun dunia sudah kiamat. Jangan ragu berwakaf Quran, hanya seharga 25.000, 50.000. Sudah ada yang berwakaf Quran? Ada, yaitu Haji Syafi'i Muhsin. Bapak Haji amal soleh. Pak
Haji Syafi'i beramal soleh tanpa suara banyak. Beliau menjaga lisan, tapi perbuatannya Masya Allah. Istrinya Pak Haji mana? Yang mana? Ini yang dulu atau udah ganti? Oh, ponakannya. Hajah Sofia binti Haji Muhammad Sofwa, istri yang solehah, amal solehnya banyak, suka ngamplokin kiai ustaz, sering mengamplokin. Nanti Pak Kiai Irfan dapat amplop juga. Udah disiapkan amplopnya. Siap. Jangan lupa kalau ketemu kiai harus ada amplop. Berapapun isinya. Siap-siap untuk menerima amplop Kiai Irfan. Siap. Selalu siap siang malam. Masajidhum amiratun wa hiya khurabum minal huda. Mudah-mudahan masjid ini pada waktu-waktu yang akan datang menjadi masjid maksi besar. Ustaz Amin siap-siap juga menerima amplop. Aminuddin Latif Al-Hafidh, hafal Quran, muridnya Kiai Ahmad Rifai Yasin. Wa ulama'uhum syarrum man tahta adimis sama. Begitu kata Rasulullah Muhammad SAW. Wa ulama'uhum, ulama-ulamanya mereka adalah orang-orang yang jahat di kolong langit ini. Ustaz Irfan, Kiai Irfan, jangan jadi ulama syar, jangan jadi ulama su, tapi ulama warasatul anbiya. Ulama syar karena menyebarkan fitnah, menyebarkan hoax. Berkampanye untuk orang-orang yang jahat. Kampanye apa nih? Burhan. Pilpres dan pileg. Pilek. Ulama-ulama yang berkampanye untuk pilpres dan pileg yang jahat calon-calonnya. Sudah ada belum zaman seperti itu? Belum. Di Kudu Keras belum. Di Jakarta udah. Wa ulama'uhum syarrum man tahta. Ulama yang jahat, yang bertahta adimis sama di kolong langit ini. Mudah-mudahan ananda Ustaz Burhan bukan ulama yang syar. Udah amplop nggak apa-apa. Inilah yang membuat inspirasi ketika 3 lokal madrasah didirikan dulu, ada pesantren di sini. Allah, kami bersyukur kepadamu karena putra putri Allah Yarham Haji Master setelah menerima waris
dikembalikan waris haknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk wakaf untuk pesantren. Anak-anak Mahdi Mastra alhamdulillah sudah pada punya rumah sendiri. Ada yang rumahnya satu, ada yang dua. Kalau keponakannya Haji Masra rumahnya banyak di Jalan Pemuda. Satu. Oh cucu. Alhamdulillah. Kita menunggu rumah-rumah dari keluarga besar Haji Masra, keluarga besar Kopek. Ini akhirnya keluarga besar Kopek. Mudah-mudahan beliau juga akan menjadi wakif, mewakafkan. Kalau bukan rumah, bukan tanah, Quran sajalah wakaf. Wakaf Quran, wakaf kursi, wakaf karpet, wakaf ranjang santri, semuanya dalam bentuk wakaf agar menjadi pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ya Allah, Haji Sofwan almarhum, kemudian Pamanda Haji Khawas Marta, Kakanda almarhum Haji Abu Amr bertiga dihitan bareng. Ini Haji Pamanda Haji Khawas Marta, usianya 90 tahun. Usia 90 tahun dari Bandung sengaja mau datang ke pesantren Al-Fatonah. Ini amal soleh beliau. Pamanda Haji Khawas Marta bin Haji Muhsin Zainuddin almarhum, umur 90 tahun. Kalau Pak M. Saifuddin baru umur 83 tahun. Baru umur 83 tahun. Belum bau tanah, belum. Haji Khawas Marta bin Haji Muhsin Zainuddin. Kira-kira saya kalau umur 90 tahun seperti itu enggak ya? Maka oleh karena itu ibu dan bapak sekalian, hadis Nabi Muhammad SAW harus kita jawab. Tidak cukup dengan mengadakan pesantren, tidak cukup, harus lebih dari itu. Perbaiki, jangan hanya Islam KTP. Balik lagi. Jangan biarkan Quran sekedar tulisan-tulisan. Jangan biarkan masjid dimakmurkan di luar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cegah kalau ada ulama yang syar, ulama yang ulama yang jahat, mudah-mudahan pesantren Al-Fatonah merupakan sumbangan walaupun kecil membangun bangsa dan negara, agar bangsa dan negara Republik Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penduduknya, khususnya yang muslim, menjadi ahli surga al-jannatun na'im. Amin. Khalidina fiha. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Amin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Amin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Allahumma rzuqni taubatan nasuha. Ya mughallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum